Ini adalah segmen terakhir saling silang. Saya minta closing statement dari masing-masing begitu. Apapun ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan sifatnya final dan binding, final dan mengikat seperti itu. Nah, antisipasinya ke depan agar pencabutan larangan kendaraan roda 2 melintas Sudirman Tamrin ini tidak menimbulkan kemacetan. Bagaimana antisipasinya, Pak Polisi? Silakan Anda dulu. Ya, pertama yang jelas ini sudah putusan MA ya, itu ada sifatnya final dan mengikat, itu harus kita hormatin juga. Mungkin ke depan nanti mudah-mudahan bahwa Pemda bisa mungkin membuat suatu regulasi baru dalam rangka untuk penataan. Memang dari Dirlantas kita mengusulkan bagaimana nanti ada menyampaikan dari Pak Dirlantas nanti mungkin ada GAG disamakan dengan mobil dan sebagainya, atau mungkin akan nanti, ada apa? Mohon maaf. ganjil genap disamakan dengan ini, disamakan dengan mobil. Kendaraan roda 4. Tapi ini usulan semua tergantung kepada Pemda gitu. Termasuk juga mungkin formulasi yang mungkin akan dikembangkan oleh Pemda. Mungkin infrastruktur supaya dipercepat gitu. Kemudian mungkin ada penataan parkir gitu. Termasuk mudah-mudahan IRP dipercepat juga. Mudah-mudahan nanti dengan program tersebut minimal bisa mengantisipasi. Karena apa yang dikatakan Pak Darmantes itu bagus juga. Sistem yang sudah dibangun di DKI ya, sesuai dengan Pergub nomor 103 2007 tentang pola transportasi makro ya. Itu kan pertama ada masalah pengembangan angkutan massal. Itu ada Mas Transjakarta, ada BRT, komuter lain dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua adalah pembatasan lalu lintas. Kan implementasi dulu ada Trian Ban, kemudian ada GAG termasuk pembatasan yang kemarin itu. Nah, itu semua kan dalam rangka untuk penataan. Terus ketiga adalah peningkatan kapasitas jalan, ya melebarkan jalan, kemudian flyover, terus pedestrianisasi dan sebagainya. Saya kira program itu cukup bagus juga itu bisa direalisasikan. Oke, baiklah Pak Jonggir. Ya. Kalau saya setuju sama Pak Darmantias tadi, pola transportasi makro ini kita harus benar-benar ikuti ya. Kita harus dukung program-program pemerintah sekarang. Tadi udah saya katakan OKO Trip itu sebenarnya sangat membantu, hanya 5.000 kemana saja nanti itu ya. Jadi ini harus kita bantu. Tanpa bantuan daripada masyarakat ini juga akan sulit diwujudkan kan gitu. Jadi kita semua punya kepentingan di sana lah. Jadi kita tadi berebut masalah jalan protokol, saya pikir sih itu nggak usah ke sana lah. Kita yang seharusnya di feeder menjadi feeder lah gitu kan, supaya bisa tertib diatur. Ya, kita tanpa aturan saya pikir sih susah gimana ya akhirnya. Iya. Tapi apapun ini keputusan sudah dibuat begitu, mau tidak mau harus dijalankan Pak. Betul. Dengan segala konsekuensinya. Betul itu ya. Oke. Jadi yang tidak punya aturan sebenarnya yang mundur lah gitu. Ya. Yang tidak punya aturan mundur. Siapa sih yang tidak punya aturan itu Pak? Oh banyak. Yang ilegal banyak. Yang ilegal banyak. Ilegal transport banyak. Ilegal transport. Nggak usah disebut namanya. Ilegal transport banyak. Tapi kalau regulatornya menutup mata, akankah Anda menyalahkan yang ilegal tersebut? Harusnya regulatornya dong yang membuat kebijakan. Ya, saya pikir kita di Indonesia, marilah kita mencari nafkah yang inilah, yang diatur, yang sesuai dengan aturan lah ya. Jadi jangan kita ikutin yang ilegal lah. Kan banyak kan, kita jadi apa kalau jadi pekerja ilegal kitanya jadi. Dari tadi pandangan matanya langsung ke Pak Musa. Pak Musa silakan menanggapi termasuk juga closing statement. Kalau ilegal udah legal sekarang karena udah ada aturannya. Iya. Nah untuk pemerintah ini kan udah dicabut nih. Pemerintah harus legowo juga, jangan ngatur-ngatur yang nggak perlu diatur lagi. Jadi pemerintah fokus sama tanggung jawabnya, kan tanggung jawabnya pemerintah itu bagaimana masyarakatnya bisa bergerak. Jadi menyediakan angkutan umum. Pemerintah fokus bagaimana membangun angkutan umum. Jangan ngatur-ngaturin yang sini nih. Nanti kalau angkutan umumnya sudah benar, push and pull deh kan kalau dulu programnya kan. Masyarakat beralih sendiri, ini kan juga akan berubah juga nih. Nggak mungkin lah kalau nggak ada orderannya di Sudirman Tamrin, di main-main di Sudirman Tamrin kan gitu. Jadi pemerintah istiqomah fokus membangun angkutan umum. Gitu. Tadi Pak Polisi juga menyinggung soal IRP. Jangan-jangan nanti kalau IRP diberlakukan, yang menjerit-jerit pertama merasa diberlakukan tidak adil adalah ojek online. IRP kan belum nih.
sama ganjil genap saya rasa saya kasihan sama Pak Polisi. Kalau motor diberlakukan ganjil genap, kasihan nanti Pak Polisi pusing nih motor bergerak. Hilangnya. Baik. Pak Darmaning Tias silakan. Ya, saya kira agak merepotkan juga ini karena kalau misalkan tadi ERP, ERP kan dengan sendirinya harus mengatur sepeda motor ini. Sementara ini kan mengikat. Nah, saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tetapi saya justru pengen menghimbau kepada MA ke depan itu untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya teknis, sebaiknya sidangnya dibuka aja deh. Supaya dapat masukan-masukan. Seperti halnya di MK. Kalau MK itu kan terbuka sehingga kita bisa beradu argumentasi, bisa menjelaskan duduk masalahnya di mana gitu, supaya apa? Putusan MA itu tidak melanggar undang-undang. Jadi kalau kalau kita lihat dua putusan MA yang menyangkut transportasi itu satu melanggar prinsip-prinsip dalam transportasi sendiri, kedua melanggar undang-undang. Pemerintahnya argumennya kali lemah Pak. Bagaimana putusan MA kok bisa melanggar undang-undang gitu. Jadi ini saya kira kita kasihan pada teman-teman di MA gitu ya. Baik. Itu yang kita Iya, baik. Baik Bapak-Bapak, apapun sudah menjadi keputusan, tinggal bagaimana mengantisipasi kemacetan. Terima kasih Pak Jonggir, Pak Budi, terima kasih Pak Musa, Pak Darmaning Tias. Selamat malam. Pemirsa, itu tadi sajian 1,5 jam saling silang. Kami akan kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.